materi. Yang pertama adalah great personality, itu cuma beberapa saya akan sharingkan. Selanjutnya kita ke public speaking. Banyak yang menunggu-nunggu adalah public speaking. Bagaimana bisa bicara di hadapan publik, tapi kita punya seperti taksu gitu. Kemudian kita bisa menarik di hadapan orang lain ketika kita berbicara. Kita lanjutkan sedikit lagi tentang service Bapak Ibu. Mungkin sudah tahu namanya magic word dan killer word. Jadi magic word itu adalah kata-kata yang menyenangkan hati orang lain, dan killer word adalah kata-kata yang dapat menyakitkan hati orang lain. Ya, kita akan coba dari pertama. Yang pertama dulu. Selamat pagi. Coba semuanya. Selamat pagi. Jadi kalau kita bilang selamat pagi itu jangan terlalu kasar ya Pak. Oke. Selamat pagi. Oke Bu. Jadi kalau selamat pagi itu lembut-lembut dikit gitu ya. Selamat pagi. Nadanya naik ya. Selamat pagi. Gitu semuanya. Selamat pagi. Oke. Kemudian silahkan. Naik lagi. Silahkan. Oke. Mohon maaf. Datar. Mohon maaf. Jadi kalau mohon maaf sama orang, sama nasabah, mohon maaf Pak. Nah itu naik ya. Harusnya mohon maaf. Datar. Ya sekali lagi Pak. Mohon maaf. Oke, lanjut lagi. Terima kasih. Baru naik. Semuanya? Terima kasih. Bagus ya. Wah, Bapak luar biasa. Semuanya? Wah, Bapak luar biasa. Wah, melik. Melik nggak? Wah, Bapak luar biasa. Coba semuanya? Wah, Bapak luar biasa. Ulangi lagi. Wah, Bapak luar biasa. Oke, baru kemudian saya akan coba. Datar. Saya paham. Datar. Saya paham. Mari saya bantu. Baru naik. Oke. Apakah Ibu keberatan jika naik? Nah, sekarang saya akan ganti-ganti antara magic word dan killer word. Jadi nanti kalau yang keluar itu magic word, semua bilang oke. Gimana Bapak Ibu? Oke. Tangannya gimana tangannya? Oke. Jadi nanti kalau yang keluar itu killer word, langsung bilang no. Gimana bilangnya? No. Gimana bilangnya? No. Oke, ya kita mulai. Baik Pak. Oke, ragu-ragu. Baik Pak. Oke. Mau apa Pak? Oke. Ada nih kamu datang nih. Om Swastiastu Pak. Mau apa Pak? Mau apa? Matamu apa? Kan dipakai Pak ya. Mau apa Pak? Ini kasar. Ya, jangan mau apa Pak? Mau apa Pak? Gitu. Kebiasaan kita seperti itu. Padahal ini kasar ya. Jangan dipakai. Kita ulang lagi. Mau apa Pak? Oke. Wah, Bapak luar biasa. Terserah. Silakan. Ini susah Pak. Itu bukan salah saya. Saya akan coba. Nggak bisa. Apakah Ibu keberatan? Itu bukan bagian saya. Wah, nggak tahu ya? Bagaimana jika saya paham? Itu kesalahan Bapak. Mari saya bantu. Kan tadi sudah saya bilang. Mohon maaf, boleh saya? Tunggu dulu Pak. Ya, nggak boleh bilang, tunggu dulu Pak. Apakah Bapak keberatan kalau kreditnya cair 2 hari lagi? Ya. Oke. Oke Bapak Ibu semuanya. Jadi itulah magic word dan killer word yang seperti biasa Bapak lakukan setiap hari. Menjadi pelaku layanan harus lebih sering menggunakan kata-kata magic word daripada killer word. Kita masuk ke personality. Mengapa sih personality development? Kenapa orang itu mau mengembangkan dirinya menjadi lebih baik lagi? Ya, wah saya sudah tua, nggak perlu nih personality development. Siapa bilang? Ya, personality development tidak mengenal tua muda. Siapapun sampai akhir hayat itu bisa mengembangkan kepribadiannya dia. Nah, kalau kita berbicara tentang develop, bahasa Inggris kan develop, mengembang, yang ada dalam pikiran kita adalah pasti perubahan. Ya, karena mengembang dari kecil jadi gede. Ya, dari tidak tahu menjadi tahu, dari SD menjadi SMA. Jadi istrinya 1, jadi istrinya 2.
senang dah bapak-bapak. Nah, tidak istri. Wih pas lah, siapa bilang pas? Siapa bilang pas? Tak bilang sama istrinya. Oke, pasti perubahan. Jadi, personality development itu adalah pengembangan kepribadian atau merubah kepribadian yang menjadi lebih baik lagi. Jadi orang kalau belajar pengembangan kepribadian nih Bapak Ibu, itu bukannya Bapak Ibu di sini jelek kepribadiannya, enggak, tapi merubah kepribadian yang sudah Bapak Ibu miliki menjadi lebih baik lagi. Ya. Nah, personality development ini sebenarnya proses mengasah sifat-sifat baik dan mengurangi sifat-sifat buruk. Caranya dengan mengembangkan potensi yang sudah kita miliki. Nah, Bapak Ibu semuanya, apa sih peran personality development? Kok kita sampai belajar mengembangkan diri kita? Sebenarnya yang pertama adalah untuk meningkatkan kualitas diri, Bapak Ibu. Bapak Ibu di sini sebagai pejabat di koperasi harus bisa meningkatkan kualitas diri Bapak Ibu sebagai ketua koperasi, pengurus koperasi dan lain sebagainya. Loh, kenapa kualitas diri saya ini bagus? Untuk apa? Nah, sebenarnya kualitas diri bagus ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hubungan dengan orang lain. Jadi kalau kualitas diri kita bagus, biasanya kualitas dengan hubungan orang lain itu bagus Bapak Ibu. Tapi akan ragu dan mengedekin cara gini, nah ya, kalau sudah ngedekin, tidak disukai sama orang, itu tidak mungkin mempunyai teman baru, nggak mungkin. Ya Bapak Ibu ya, orang jahat itu sedikit temannya. Ya tapi kalau orang baik itu banyak temannya. Jadi kualitas diri ini sangat berhubungan dengan kualitas hubungan dengan orang lain. Maka orang yang belajar tentang personality development itu bagaimana dia setiap hari semangat selalu untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas kepribadian setiap harinya. Termasuk Bapak Ibu yang hadir di sini, yang belum di sini, saya baru lihat daftarnya kemarin, saya minta coba lihat daftarnya siapa saja yang nanti besok. Itu semua pejabat di koperasi, keren kan? Padahal kalau kita mau ngapain saya belajar gini-ginian lagi, orang sudah operasi saya untung, udah bagus, ngapain saya kan duduk-duduk lagi 3 jam dengerin Sri Sumadani ngoceh gitu ya. Tapi Bapak Ibu luar biasa, mau mengembangkan diri agar menjadi personal yang lebih baik lagi. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu sekalian yang berada. Ya, tidak ada ancaman kan Pak duduk di sini, nggak ada. Kalau nggak ada saya kira diancam, awas nanti nggak datang, nggak ada ya. Artinya Bapak Ibu penuh kesadaran untuk mengembangkan kualitas diri. Jadi inti dari personality development Bapak Ibu menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Nah, apa saja yang develop? Apa yang dikembangkan? Ada 2 hal. Ada namanya soft kompetensi dan ada namanya hard kompetensi. Bapak Ibu pasti sudah tahu hard kompetensi, kuliah lagi, keahlian di bengkel dan lain sebagainya. Tapi soft kompetensi itu terletak pada saya. Saya memberikan kemana-mana itu lebih kepada soft kompetensi. Semua ini baik soft kompetensi maupun hard kompetensi itu hubungannya dengan personal branding Bapak Ibu. Jadi hubungannya dengan cap diri gitu loh. Setiap orang tuh punya cap, ya. Bapak punya cap, ibu punya cap. Itu namanya personal branding. Ya. Jadi pentingnya personal branding ini kita pelajari karena nanti hubungannya dengan corporate branding. Jadi hubungannya Bu Putu Yuliastiti di sini hubungannya dengan Koperasi KSP Dharma Siaga. Nah, ya hubungannya ke sana. Kalau Bu Putu di sini kurang baik orangnya, berpengaruh terhadap nanti KSP-nya juga kurang baik gitu loh. Betul nggak Bapak Ibu? Betul ya. Jadi penting dong artinya self branding, personal branding penting. Apalagi seluruh karyawan koperasi semuanya self brandingnya bagus karena ini berpengaruh pada namanya corporate dari branding dan profesi branding. Nah, branding, orang bilang branding, belajar branding ya. Apa sih branding gitu ya? Orang bilang branding itu unik, apa keunikan seseorang? Kalau produk, apa kelebihannya? Padahal kalau mau sederhana, saya selalu menyederhanakan sesuatu yang unik gitu ya. Kalau kita lihat sederhana, branding itu gampang sekali Bapak Ibu. Umpamanya nih, Bu yang cantik nih Bu Dayu. Nah, Bu Dayu kita di sini coba bilang satu kata buat Bu Dayu, coba apa coba? Cantik. Apalagi? Ini Bapak langsung cantik. Baik, cantik. Oke, manis. Jadi semua positif ya, cantik, baik, manis. Terus saya bilang gini, Bu Dayu,
ruangan dulu, gitu ya, ke toilet selama 5 menit, gitu semua ya. Keluarlah Budayu ke toilet. Terus saya bilang begini, silakan Bapak Ibu rumpikan tentang Budayu. Tanpa adanya Budayu, apakah tetap masih cantik? Apakah tetap masih manis? Jangan-jangan rumpiannya beda. Ih, tukang selingkuh udah. Gitu ya. Sebenarnya yang benar itu ketika Budayu nggak ada, dirumpikan orang di sini, itulah namanya branding. Jadi kalau bilang si tukang selingkuh itu mana dia? Artinya brandingnya Budayu tukang selingkuh. Ya. Kemudian kalau si dermawan itu mana ya? Nah, artinya Budayu orang dermawan. Ya betul ya? Artinya bagaimana orang merumpikan kita tidak ada, itulah namanya branding. Gampang, gak pernah. Branding adalah, ngapalin lagi tarik kamus, gak usah. Pokoknya orang merumpiin kita gak ada, itulah branding. Ya, umpamanya nih, di sini juga, Bu Sri itu saya kenal, ini cantik sekali, Bu Sri itu pintar, smart gitu ya. Terus ketika saya gak ada, Bu Sri itu sok pintar ya. Nah, sebenarnya branding saya udah sok pintar. Ya, jadi kembali lagi branding itu menurut Jeff Bezos, CEO dari Amazon, beliaunya bilang apa? Branding is what people say about you when you are not in the room. Jadi branding itu apa yang orang katakan ketika kita tidak berada di dalam ruangan. Contohnya Budayu tadi, gampang kan? Ya, jadi branding kita itu akan terlihat ketika kita tidak ada di ruangan itu. Ya, oke, branding is what people say about you when you are not in the room. Nah, Anda ingin dicap apa sekarang? Ya, mau dikenal sebagai apa? Persepsinya sebagai apa? Trademarknya seperti apa? Sebagai apa? Semua itu adalah branding. Saya ingin dicap wanita baik-baik. Saya ingin dicap sebagai wanita setia. Saya ingin dicap pengusaha sukses. Saya ingin dicap dan sebagainya. Itulah yang kita inginkan. Ya, Bapak Ibu, maka branding Anda dibangun bisa dari self branding menuju profesi branding dan terakhir corporate branding. Profesi, coba profesi ya. Profesi dokter gitu, kira-kira apa dalam benak Bapak Ibu kalau profesi dokter? Pinter gitu ya. Terus bersih, sehat, ya kaya gitu sumpama. Tapi kalau ada dokter ya, kemudian tidak bersih gitu sumpama ya, tidak pinter gitu, ini dokter apa enggak sih gitu ya. Jadi profesi ini sangat berpengaruh dari self branding orang tersebut. Maka hati-hati Bapak Ibu di sini ketika Bapak Ibu di sini mencap dirinya sendiri sebagai apa, karena itu hubungannya dengan profesi branding dan corporate branding. Profesi branding, pegawai koperasi kayak apa ya? Seperti Bapak Ibu lakukan. Ya, seperti sini duduk disiplin, nah itulah. Jadi brandingnya pegawai koperasi sebenarnya orangnya ya mau disiplin dan lain sebagainya. Ya. Nah, personal branding yang baik itu berawal dari karakter yang baik, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu di sini kalau sudah memiliki karakter yang baik, artinya sudah memulai branding yang baik. Ya. Terus gimana nih cara membangun self branding? Kan begitu pertanyaannya Bapak Ibu. Saya pengen nih biar dikenal baik, Ibu. Tolong dong kasih tahu membangun self branding biar bagus gitu. Saya akan berikan 10 cara yang praktis agar Bapak Ibu di sini bisa membuat self branding kita menjadi luar biasa. Ya, oke. Yang pertama masih sama seperti tadi, memiliki jiwa melayani, senyum yang ramah, senang membantu. Nah, ya. Jadi Bapak Ibu kalau sudah memiliki ini di sini, itu brandingnya bagus. Ditetapkan Pak. Oh Bapak itu Pak itu suka tanyong loh. Bapak itu dermawan loh. Bapak itu senyumnya manis loh. Bapak itu, nah itu brand self brandingnya bagus itu. Ya. Jadi yang pertama, senyum ramah, senang membantu, memiliki jiwa melayani. Itu branding pertama, cara membangun. Yang kedua, masuk golongan 10% expert di bidang. Apa senangnya Bapak Ibu di sini? Saya senangnya main tenis. Ada 100 orang kumpulan senang main tenis. Bapak Ibu di sini 10% terbaik di antara 100 orang tersebut. Ya. Ibu-ibu nih jago masak, saya kumpulan jago-jago masak ini, kita hobi masak. Di antara 50 orang
jumlah 10% orang yang paling pintar memasak. Itu namanya golongan ekspor. 10% itu kan. Pegawai koperasi di sini banyak ada berapa ya? Ada 1000. Saya adalah 10% dari 1000 orang pegawai koperasi yang paling jago, paling pintar dan lain sebagainya. Jadi jangan kita ikut-ikutan aja. Kalau kita ikut-ikutan itu seperti itu tidak akan ada self branding namanya Bapak Ibu. Nah ini yang sering saya sharingkan kepada ibu-ibu yang punya anak gitu. Saya pengen anak saya gini. Oh pertama harus bangun self branding dulu gitu. Harus menjadi golongan 10% expert di bidangnya. Ya. Yang ketiga, buat prestasi yang produktif. Artinya memiliki ide-ide cemerlang. Jadi harus kreatif Bapak Ibu. Self branding yang baik itu orangnya kreatif. Kenapa kreatif? Karena orang akan menunggu-nunggu hasil karya kita gitu loh. Apalagi yang dibuat sama ibu itu dia. Apalagi bapak itu nanti dibuat. Itu bagus sekali. Ya. Jadi kalau kita bisa membuat prestasi yang produktif, ide-ide kreatif, umpamanya setiap sebulan sekali, untuk 3 bulan sekali yang bapak ibu bisa tuangkan di koperasi, nah itu akan membuat bapak ibu di sini self brandingnya menjadi luar biasa. Ya. Yang keempat, no status galau. Nah, ini sering terjadi status galau, ya ibu-ibu umpamanya kurang uang belanja dari suaminya, hijau dan pipisnya yang banyak celah, nah itu ya status galau lagi dia. Malam ini tidur di luar, nah itu ya galau lagi, ya. Bapak-bapak galaunya gimana? Ya, entahlah hari ini aku sangat cemburu melihat ini. Nah, galau lagi gitu ya. Semakin statusnya galau, semakin tidak punya branding yang baik Bapak Ibu. Ya, saya banyak tuh kan TikTok apa tuh ada ibu-ibu gitu ya. Mohon maaf, udah pakai BH saja sama celana pendek gini-gini. Bilang hati ini suaranya kesepian kayak gitu ya. Saya brandingnya kurang bagus. Ya, jadi membuat hal-hal yang sangat galau atau dia memaki-maki mertuanya. Ya, maki-maki mertua di media sosial. Nah, si nang, kini berani mantu nang. Nah, kayak gua dari mantu nang balik kan. Kayak gua mesti jahitan, mesti begini kan. Itu kan status galau. Tolong seperti itu jangan sampai ibu bapak lakukan di media sosial. No status galau. Titik. Ya, bukan hanya kepada pergi ke koperasi. Saya juga ngajarin BPR, ya. Untuk di Bali saya ngajar hampir 80% BPR itu pernah saya ajar. Bahkan sampai 17 kali, 18 kali ya di BPR yang sama. Itu ada, ya direksi gitu ya masih status galau gitu. Gimana? Mau membangun self branding kalau diri kita sendiri masih memakai status galau di media sosial. No status galau. Ya. Nomor 5, pakai nama-nama akun asli ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi kalau punya akun media sosial jangan pakai namanya aneh-aneh. Pansimbrek. Namanya padahal Wayan Suyasu gitu namanya. Kok bisa Pansimbrek namanya dia gitu. Umumnya ibu-ibu nih namanya Sulasmi, jadinya Mincil. Nah gitu ya. Itu sebenarnya kurang bagus. Jadi kita harus memakai nama-nama akun asli, kemudian jangan terlalu banyak hashtag love gitu ya. Oke? Yang keenam, belajar menulis. Aduh berat ini Bu. Saya kan nggak mungkin jadi penulis punya buku kayak Muslim, bukan. Sekarang sudah di mana-mana Bapak Ibu bisa nulis, di media sosial juga bisa. Pulang dari sini punya akun media sosial apa kita bilang pelatihan bersama Bu Sri, great personality, public speaking, itu biasa aja, bukan nulis namanya. Kalau belajar nulis, hari ini tersenyumlah sumringah dengan 272 seperti teori yang Bu Sri sharingkan kepada kami. 2 senti ke kiri, 2 senti ke kanan, tahan selama 7 detik. Kemudian belajar bicara sambil tersenyum agar kita selalu memiliki jiwa melayani. Nah, itu sudah 3 kalimat itu sudah bagus tulisannya. Belajar, ya belajar menulis agar self branding kita menjadi luar biasa. Ya Bapak Ibu ya, saya ini sampai dikejar-kejar sama penerbit untuk menerbitkan buku, dikejar-kejar sama wartawan agar menerbitkan tulisan, bayangkan. Jadi orang tuh haus dengan tulisan-tulisan kita. Ya, oke. Yang ketujuh, hindari mengupload yang berbau sara dan pornografi. Bapak-bapak, nah, gitu ya. Semodano kan ya, semodano. Dituduh Pak, dituduh kan. Jadi ini contohnya ya, sama istri sumpah, wih
begitu ya. Sama istri atau suami saja nggak boleh, apalagi bukan suami sah, bukan istri sah, tambah nggak boleh lagi, ya. Jadi tolong jangan sampai Bapak Ibu di sini terlibat dalam mengupload hal-hal yang berbau pornografi. Contohnya, ada teman ngirimin nih Pak, Sukadana yang mana tadi dibilang? Ada ngirimin teman joget uang gitu ya, dikirim ke sana. Nah, dia belum nih share. Itu juga namanya mengupload yang berbau pornografi. Saya walaupun tidak pernah melihat itu sering-sering ya. Ya, makanya saya sayang sekali padahal itu adalah budaya Bali yang sangat luar biasa, tapi sering-sering disalahgunakan sama orang lain. Ya Bapak Ibu ya, apalagi berbau sara ya, mengenai agama, suku, ras, tolong jangan sampai senang mengupload hal seperti itu. Nomor 8, perbesar kapasitas diri, belajar terus. Mau belajar secara formal maupun informal, silahkan kembangkan kualitas diri. Semakin banyak ilmu yang Bapak Ibu serap, maka semakin tinggi kualitas dan kompetensi yang kita miliki. Ya. Nomor 9, update berita diri. Nah, self branding itu tidak ada artinya kalau Bapak Ibu tidak main di media sosial. Ya, karena update diri itu adalah di media sosial. Rata-rata punya akun media sosial Bapak Ibu? Punya? Bapak-bapak ini punya nggak? Punya. Ya, update. Hari ini ngelawar untuk galungan, itu bagus. Ya, hari ini ketemu cucu, yang positif-positif, yang bisa nanti orang lain tiru dari apa nilai-nilai positif yang kita sebarkan di media sosial. Ya, dan yang ke-10, tampillah selalu menarik, rapi, kekinian, dan background. Ya, tepuk tangan dulu untuk 10 cara membangun self branding. Ya. Nah, yang ini Bapak Ibu bisa nanti sharingkan ke teman-teman di kantor agar semua karyawan Bapak Ibu memiliki self branding yang baik, ya, dengan membangun 10 cara. Bapak Ibu semuanya, skill yang harus dimiliki sebagai seorang yang great personality adalah komunikasi. Betul atau tidak? Nah, communication skill itu sebenarnya adalah keterampilan menyampaikan pesan dengan baik. Jadi menyampaikan pesan dengan baik melalui keterampilan berkomunikasi. Dalam ilmu komunikasi sebenarnya banyak. Ada komunikasi politik, yang komunikasi organisasi, tetapi yang saya sharingkan biasanya 2 hal ini, yaitu komunikasi personal dan komunikasi secara publik. Hari ini khusus saya akan membahas sesuai dengan yang diminta oleh skop dari pasar, yaitu tentang public speaking, ya, yaitu berbicara di hadapan banyak orang. Oke, public speaking sebenarnya ada 3 level. Saya akan berikan yang level 1 dan itu pun saya pangkas menjadi 1 jam, ya, karena 1,5 jam. Kita selesai jam berapa Pak Ibu? Besok. Oh besok ya. Maunya juga gitu Bu. Maunya juga gitu ya, maunya 1 hari, tapi ternyata saya hanya dikasih waktu 3 jam. Jam 12 ya? Jam 12 ya. Oke, beda dikit apa-apa ya. Apa ya Bapak Ibu ya. Oke. Tujuan komunikasi yang persuasif itu ngapain sih sampai belajar di sini untuk persuasif kepada orang lain? Agar ada 2 hal ini Bapak Ibu. Yang pertama dapat mempengaruhi, yang kedua bagaimana bisa mengubah perilaku atau sikap dari orang yang kita harapkan agar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, jadi sekali lagi tujuan komunikasi persuasif ini agar dapat mempengaruhi dan mengubah sikap perilaku yang agar bertindak sesuai dengan apa yang komunikator harapkan. Ya, kita ingin sekali ngomong orang lain nurut, kan gitu ya Bapak Ibu ya, benar ya? Oke, maka ada pertanyaan, mengapa orang mau mendengarkan ketika kita berbicara kan gitu? Bu, saya sudah berusaha bicara gak mau dengar gitu ya. Kenapa ya? Ada 3 hal ini yang menyebabkan orang itu bisa didengarkan dengan baik. Oke, yang pertama Bapak Ibu, mie. Tergantung dari mie itu bukan mie ayam ya. Tapi saya ini siapa? Kalau kita ini ketua koperasi berbicara di hadapan stafnya pasti didengar. Itu namanya karena jabatan. Ya. Yang kedua mungkin dia tokoh masyarakat, didengarkan sama orang lain. Ya, pemangku agama didengarkan sampai dengan pengikutnya. Nah, kalau kita ini bukan siapa-siapa, gimana caranya? Jadi apa yang kita lakukan hendaknya itu yang kita ucapkan. Semuanya bilang, hari semuanya harus ramah ya. Dia sendiri nggak ramah, nggak didengerin. Nggak boleh korupsi ya. Dia sendiri korupsi, nggak didengerin.
itulah yang nanti Bapak Ibu lakukan. Atau Bapak Ibu lakukan, itulah yang nanti akan Bapak Ibu katakan. Orang akan mau mendengarkan. Yang kedua adalah karena konten atau materi. Oh, materinya bagus nih. Bagaimana cara koperasi agar menjadi sehat? Nah gitu ya, didengar sama orang lain, gimana caranya ya? Nah gitu ya. Gimana membangun koperasi dari nol hingga menjadi koperasi yang mendunia gitu, supaya didengarin sama orang lain. Itu gantung konten. Apalagi bagaimana cara menjadi kaya dalam waktu 1 jam gitu ya. Dengan cara babi ngepet gitu. Atau judi online, jangan ya. Tapi orang banyak dengerin itu Bu. Coba Ibu bikin judul. Gimana caranya agar kita bisa kaya raya dalam 1 jam? Banyak orang mau, tapi kita berbuat yang tidak benar. Ya. Nah, yang ketiga inilah yang saya akan sharingkan. Deliver, cara menyampaikannya. Orang semua bisa bicara, tapi cara menyampaikannya itu berbeda-beda. Maka cara menyampaikan ini tergantung 3 hal ini Bapak Ibu. Yang pertama ada namanya kata-kata, yang kedua ada namanya nada suara, dan yang ketiga ada namanya gestur, ya, atau bahasa tubuh. Nah, kata-kata, nada suara dan gestur ini termasuk komunikasi personal. Karena apa? Dia memberi pengaruh yang berbeda-beda terhadap apa yang kita lakukan. Yang pertama kata-kata 7%. Jadi kalau Bapak Ibu di sini bagus kata-katanya, pemilihannya, orang itu hanya terpengaruh 7% saja dari apa yang Bapak Ibu sampaikan gitu. Tapi kalau nada suaranya Bapak Ibu di sini bagus, orang itu akan terpengaruh 38%. Bahkan kalau Bapak Ibu menggunakan sempurna bahasa tubuh, maka 55% orang itu akan paham apa yang Bapak Ibu akan katakan. Jadi ini tergantung dari yang mana ahlinya. Yang pertama kita belajar kata-kata. Walaupun pengaruhnya 7% tetap dipelajari, ya. Pengaruhnya 7%, jadi harus banyak punya simpanan kata-kata. Iya, orang yang bisa berbicara dengan lancar itu karena simpanan kata-katanya bagus, banyak. Ya, maka Bapak Ibu di sini harus sering membaca, sering mendengarkan orang lain agar ya vocabulary atau simpanan kata-kata Bapak Ibu banyak. Ya, contoh, generasi muda tidak boleh malas gitu semua. Ini kan kata-kata baku ya. Generasi muda tidak boleh malas. Semua orang bisa bicara seperti itu. Coba kita jadikan kata-kata ini menjadi manis, bagus ya. Kita rubah. Salah satu perilaku positif generasi muda agar dapat menjadi contoh yang baik terhadap lingkungan di sekitarnya, diantaranya dengan melakukan aktivitas positif, kreatif, inovatif, dan terlibat langsung di masyarakat. Lebih keren gitu ya, lebih gaya, lebih keren ya. Jadi kita kalau berbicara simpanan kata-katanya banyak, itu orang mau, wah ini Bapak ini, Ibu ini kok keren sekali ketika bicara gitu. Ya, gimana nih cara latihannya? Nah, saya akan berikan cara latihan ya. Daripada ngegosip, kita lebih baik latihan kata-kata ya. Ini, kalau saya menyebutkan kata-kata satu gitu ya, Bapak Ibu silakan kembangkan menjadi kalimat. Contoh Bapak, mandi. Saya bilang begitu, Bapak Ibu langsung teriak, tadi pagi saya tidak mandi. Contohnya kayak gitu. Atau mandi pagi sangat dingin. Jadi dikembangkan menjadi kalimat. Oke ya, siap ya? Paham Bapak Ibu? Paham? Kok nunggu sekali? Paham? Oke, kita mulai ya. Mata. Coba kita, ini kan cara latihan. Nanti hari ini Bapak Ibu bisa kembangkan di rumah gitu ya. Coba ulang lagi. Kuda. Siapa yang kencang tadi? Oke, balik lagi ya. Putih. Putih warnanya putih bersih. Lari. Oke, ini bapak-bapaknya. Jadi cara latihannya seperti itu ya Pak Ibu ya. Oke, saya akan coba bapak-bapak di depan ini ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Beneran gitu, sudah. Kita latihan Pak, kita latihan ya. Oke, maju. Bajunya bagus sekali. Satu-satu Pak. Oke, ulangi nanti dari bapak langsung deh. Maju. Baju ibu bagus sekali. Sekali. Sekali kelihatan cantik sekali. Cantik. Cantik.
Hari. Hari Minggu saya pergi ke kota. Kota. Bukan misalkan. Ibu pasti lebih heboh. Nah, saya mulai dari ibu ya. Dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Gigi. Putih. Indah. Indah, bunga mawar sangat indah. Mawar. Mawar melati di kebunku banyak sekali. Kebun. Kebun dia luas sekali. Luas. Luasnya kebun dia. Jadi daripada ngerumpi ibu ya, lebih baik kita latihan seperti ini. Nanti pokoknya makan semua. Mau ngajak gini yuk. Lebih baik kita latihan lagi. Sampai lagi. Oke, begitu cara latihannya ya, agar kita terbiasa memakai kata-kata. Yang kedua namanya nada suara. Ingat, 38%. Ketika Bapak Ibu di sini mengatakan sesuatu tapi tanpa nada suara, tadi saya begini, kemudian saya mandi, kemudian saya ini, orang tidak akan terpengaruh. Maka kita akan pelajari karena pengaruhnya sampai 38%. Ya, contohnya yang pertama adalah pakai penekanan Bapak Ibu. Ini contohnya ya. Kami pegawai yang ramah. Kalau kita bicara kami pegawai yang ramah, nggak ada orang tahu. Coba kita pakai kami pegawai yang ramah. Oh, artinya kami. Atau kami pegawai yang ramah. Oh, artinya pegawai. Atau kami pegawai yang ramah. Oh, artinya yang ramah. Tergantung mana penekanannya. Mana yang penting itu yang ditekan Bapak Ibu. Oke, kita latihan ya. Yang pertama dulu, kami yang ditekan ya. 1, 2, 3. Kami. Itu masih sama. Kami. Kami pegawai yang ramah. Pegawai yang ramahnya sama sekali tanpa ada penekanan. Ya, kita ulangi 1, 2, 3. Kami pegawai yang ramah. Oke, yang kedua. Kami pegawai yang ramah. Oke, yang ketiga. Kami pegawai yang ramah. Ya, sebenarnya kalau kita latihan itu harus lebih ekstrim. Ya, contohnya kalau kita minta cuti gitu Bapak ya. Bapak, besok saya mau cuti. Cutinya yang ditekan ya. Jadi mana yang penting itu yang ditekan. Nah, contoh ini coba. Oke, kami siap melayani masyarakat dari kami yang ditekan. 1, 2, 3. Kami siap melayani masyarakat. Yang kedua. Kami siap melayani masyarakat. Oke, yang ketiga. Kami siap melayani masyarakat. Ya, mana yang penting itu yang ditekan. Yang kedua saya telah pelajari ternyata dalam komunikasi sering sekali kita menggunakan nada-nada seperti ini. Ya, yang pertama ada namanya nada lembut. Ya, nada lembut kita coba dengan abjad atau huruf A sampai dengan Z. Ya, saya akan latih Bapak Ibu nada lembut. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Panjang-panjang dia. Ya, oke? Coba semuanya latihan. Ada yang nggak hafal A sampai dengan Z? Kembali ke SD. 1, 2, 3. Itu bisik-bisik namanya Pak. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Lembut ya, panjang pokoknya ya. 1, 2, 3. Bagus. H, I, J, K, L, M, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ya. Contohnya di mana nih? Nah, Garuda Indonesia dengan penerbangan GA 401. Kan gitu kan? Kan nggak mungkin Garuda Indonesia 401. Silakan yang sama. Gitu kan? Ya, tapi dia menggunakannya dengan nada lembut. Yang kedua ada nada semangat namanya. Ya, nada semangat seperti ini. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
Coba semuanya. 1, 2, 3. Stop. Gesturnya harus sesuai dengan apa yang kita katakan. Gitu. Kalau semangat ya badannya semangat gitu loh. B, C, D, F, G. B, C, pendek ya. 1, 2, 3. O, P, Q, V. Pendek ya. Selanjutnya adalah nada sedih. Harus bisa di masyarakat, kita harus bisa nada sedih. Ada kedukaan, jangan sampai kita semangat. Amoring acintium. Ini orang ini nggak tahu empati apa gitu nanti, karena salah nada. Kita pakai nada sedih. Contohnya ya. B, C, D, E, F, G. B, C, K, L, M, N. Oke, nada sedih. W, X, Y. Gitu ya. Jadi orang merasa tersentuh juga gitu. Ya, oke, coba nada sedih. 1, 2, 3. Meow. Tapi harus semakin berdetak, semakin sedih. Ya. Nah, yang keempat ada namanya nada gembira. Kalau ada hal-hal yang gembira, Bapak Ibu nadanya harus gembira juga. Ya. B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, harus gembira juga. Ya, coba semuanya. 1, 2, 3. Mike ada nggak Mike? Coba Mike. Kita tes satu persatu. Nah, ya. Ini dari sini tadi sampai di mana? Oh, dari sini aja, dari sini. Oke, tadi kan A sampai dengan Z. Kita sekarang pakai kalimat yang benar. Contohnya adalah ambil buku itu. Nah, pakai nada lembut dulu. Oke, silakan Bu. 1, 2, 3. Ambil buku itu. Kurang panjang Bu. Ambil buku itu. Nah ya, silakan Bu. Ambil buku itu. Nah, bagus ya. Sekarang semangat Bu. Ayo Bu. Ambil buku itu. Iya, bagus. Kasih aplaus yang keras mereka. Terima kasih. Sedih belum sedih belum. Ambil buku itu. Ambil buku itu. Coba Bu. Ambil buku itu. Bagus, keren ya. Ih, keren banget. Sekarang nada gembira. Nah, silakan Bu. Ambil buku itu. Sampai nyanyi dong. Ambil buku itu. Ambil buku itu. Ayo ambil buku itu. Keren banget loh, keren. Oke, kita coba bapak-bapak satu. Silakan Pak. Pak Ketut Dana. Ya. Sekarang nada lembut tapi jangan ambil buku itu. Ya. Oke, mau jalan-jalan dengan saya. Nah, mau jalan-jalan dengan saya. Nada lembut Pak. Ayo Bu, jalan-jalan dengan saya. Bagus, panjang saya. Semangat. Ayo Bu, jalan-jalan dengan saya. Nah, kurang pendek Pak. Ayo, jalan-jalan dengan saya. Ayo Bu, jalan-jalan dengan saya. Nah, sedih. Ayo Bu, jalan-jalan dengan saya. Itu kemelas banget ya. Saya main gembira. Ayo Bu, kita jalan-jalan. Sayanya kok hilang? Ulangi lagi Pak. Terakhir. Ayo Bu, kita jalan-jalan dengan saya. Keren ya. Kasih aplaus ya. Keren. Jadi seperti itulah sebenarnya kalau kita setiap hari mengeluarkan kalimat-kalimat. Ada 4 nada ya. Oke. Bahasa tubuh 55%. Hati-hati dengan bahasa tubuh Bapak Ibu. Kata-kata bisa berbeda dengan bahasa tubuh ya. Bahasa tubuh ditentukan oleh yang pertama hand gesture. Coba semuanya. Pakai tangannya. 1, 2, 3. Ulangi.
nanti akan saya jelaskan mengenai gestur. Yang pertama ada namanya powerful voice. Jadi kalau orang bicara, gimana caranya dia powerful, kan begitu ya? Banyak orang bisa bicara tetapi suaranya pelan sekali Bapak Ibu. Hari ini kita akan mengadakan rapat operasi yang diselenggarakan oleh, nah itu ya, tidak ada powerful. Terus Sri Sumardani bicaranya powerful. Tapi gimana caranya? Saya tidak pernah merahasiakan apapun yang pernah saya miliki dan apapun ilmu yang saya pernah miliki. Ya, cara yang pertama agar suara kita powerful, mulailah bicara dengan suara dari diafragma. Dari mana Bapak Ibu? Jadi kalau bicara dengan teman ngerumpi gitu ya, jangan pakai suara diafragma. Karena suara diafragma keluarnya seperti ini. A. Coba semuanya. Suara leher A. Semuanya. Apa tuh kok gitu ya? Kalau kita ngerumpi 15 menit ngerumpi sudah serak, betul nggak ibu-ibu di sini? Betul ya? Jadi 15 menit kita kita ngerumpi itu sudah serak. Kamu gimana? Aku gini. Tapi kalau bicara, saya kalau bicara, mudah-mudahan tidak ya, bicara sekali serak karena memakai yang namanya diafragma. Ya, suaranya diatur melalui diafragma. Tapi kalau ngerumpi jangan pakai suara diafragma. Kan nggak mungkin ada teman, hai, gimana kabarmu hari ini? Apakah kamu sehat? Gimana kamu sehat? Tapi jangan kita pakai suara leher di hadapan orang banyak. Bapak Ibu semuanya, hari ini saya diberi di sini untuk, nah itu pakai suara leher. Ya, oke, mulai lagi. A. Semuanya. Suara leher. A. Semuanya. Oke, jadi bedakan antara suara diafragma dan suara leher. Kalau suara diafragma, ketika kita berbicara ini seperti ada otot. Ya, ketika dipukul dia akan tekan. A. Ya. Tapi kalau kita lembut, nah ini beda ya. Nah, yang pertama pembicara itu harus tahu namanya control voice. Apa Bapak Ibu? Pakai R ya. Control voice. Pakai R Bu Dayu. Pakai R ya. Control voice. Oh kaget. Cadel katanya. Control voice itu yang menentukan mengontrol suara kita siapa Bapak Ibu? Diri kita sendiri, ya diri kita sendiri. Jadi kalau kita dikasih tahu, Pak kurang keras, Pak kecepatan, Pak terlalu lambat, nah itu namanya kita tidak bisa mengontrol diri kita sendiri. Kalau kita bisa mengontrol diri kita sendiri yang mengontrol. Ada 3 hal yang dikontrol ketika kita bisa bicara di hadapan orang. Yang pertama ada namanya tone atau nada. Yang kedua ada namanya volume, dan yang ketiga baru kecepatan dan kejelasan. Ya, yang pertama nada. Nadanya harus terkontrol. Contohnya gimana nih? Naik, turun, tinggi, rendah. Coba semuanya. Naik, turun, tinggi, rendah. Itu sama ya. Naik, turun, tinggi, rendah. Naik, turun, tinggi, rendah. Coba semuanya. Naik, turun, tinggi, rendah. Emang sulit membedakan. Saya akan berikan agar kelihatan nada suaranya naik atau turun. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, coba semuanya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kan naik tuh, bener ya? Coba dari do tinggi ke do rendah, coba. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Nah, dibantu, bagus. Sekarang kita pakai kalimat, ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Pakai kalimat. Kami adalah pegawai. Coba semuanya dari do, re, mi langsung ke kami, ya. Do, re, mi dulu. 1, 2, 3. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Oke, ganti dengan kalimat. Kami adalah pegawai. Balik. Pegawai adalah kami. Yang dibalik itu solisasinya. Do, re, mi, fa, sol, la,
ada. Ini kalimatnya yang tetap, ya. Yang dibalik adalah nadanya, ya. Yang dibalik apa ibu-ibu? Nadanya, ya. Jadi re mi fa sol la si do. Kami adalah pegawai. Turun. Iya, kami adalah pegawai, bukan pegawai anak-anak kami. Aduh, tepuk tangan buat kita semuanya, luar biasa ya. Oke ya, jadi udah kelihatan ya naik turunnya. Oke, lanjut lagi. Volume. Tadi kan sudah bagus tuh naik turunnya. Volume sekarang berbicara itu ada pelan, sedang, keras, keras, sedang. Nah, harus bisa memainkan namanya volume. Coba dari pelan dulu semuanya. Pelan, sedang, keras. Sama pelan sama sedangnya. Pelan, sedang, keras. Pelan, sedang, keras. Beda ya tiga itu. Coba mulai pelan dulu. Pelan, sedang, keras. 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 Sedang pelannya masih sama ya. Sedang. Pelan tuh seperti berbisik. Coba ulangi. Keras dari. Keras. Sedang. Nah, ya. Kita harus bisa memainkan itu kalau berbicara Bapak Ibu. Kapan kita pelan, kapan kita sedang, kapan kita keras ya. Kita contohkan ada kalimat seperti ini. Saya akan contohkan mana yang pelan, mana yang sedang, mana yang keras. Yang pelan dulu ya. Selama kita masih mau bangkit kembali dari kegagalan, kesempatan untuk menang masih terbuka lebar. Pelan, sedang ya. Selama kita masih mau bangkit kembali dari kegagalan, kesempatan untuk menang masih terbuka lebar. Sedang, keras ya. Selama kita masih mau bangkit kembali dari kegagalan, kesempatan untuk menang masih terbuka lebar. Nah, bisa ya. Oke, coba sedang dulu semuanya. 1, 2, 3. Sedang. Lebih keras dikit lah dari tadi. Selama kita masih, coba semuanya. Keras. 1, 2, 3. Ada yang ikut terakhir aja tadi. Oke, begini caranya melatih ibu-ibu dan bapak-bapak. Tangan saya ini anggap ada namanya volume. Kalau dulu kita punya radio masih manual, kalau keras itu ke kanan, kalau mematikan itu ke kiri, pelan ke kiri. Nah ini kalau begini, ini sedang artinya. Kalau ke sini lebih keras. Gitu ya. Kalau ke sini lebih lembat. Gitu ya. Oke ya. Kita mulai. Seperti itulah sebenarnya kalau kita berbicara. Ada orang tanya, besok saya mengajar di Fakultas Kedokteran Gigi itu adalah di UI, itu juga tentang public speaking. Ya, jadi salah satunya adalah bisa memainkan volume ketika kita berbicara. Ya Allah, mesti kalau bicara kok bagus ya. Ini teori-teori ini dipakai sebenarnya. Ya, tapi kan nggak mungkin saya harus sekarang saya sedang, sekarang saya keras gitu kan nggak mungkin ya, karena sudah profesional ya. Oke, yang ketiga ada namanya cepat dan kejelasan. Banyak orang tanya kepada saya, Bu Sri sebenarnya kecepatan bicara itu yang benar seperti apa? Saya terlalu cepat, apa saya terlalu lambat? Kan begitu. Yang mengontrol diri kita sendiri, maka kita harus tahu teorinya seperti apa. Maka cepat lambat suaranya tetap harus jelas.
Ya, pembicara yang cepat akan dapat membujuk daripada yang lambat. Jadi Bapak Ibu di sini kalau nih melakukan kampanye atau promosi koperasi, jangan lambat ngomongnya. Bapak Ibu, kami dari koperasi, jadi, nah itu dia, itu orang nggak kepengaruh. Ya, Bapak Ibu, kami adalah dari koperasi ini, maka dengan koperasi ini Bapak Ibu akan bisa mensejahterakan anggotanya dengan baik. Nah, cepat ya, tapi jangan terlalu cepat juga. Ya Bapak Ibu ya, kecepatannya saya kasih rumusnya. Tips kecepatan berbicara yaitu 1000 kata per 7 menit. Atau dikecilkan 104 sampai dengan 144 kata per menit. Ya. Wih, hitung ya. Hitung. Iya, ini kan ingat. Ini yang saya kasihnya adalah teori. Nanti kayak bapaknya lagi. Terus saya di kantor di mana gitu kan. Ini teorinya semua. Jadi Bapak Ibu tinggal melatih, namanya juga komunikasi, ya Pak ya. Jadi ini yang saya kasih, Bapak Ibu silakan latih agar bisa nanti keterampilan berbicaranya bertambah baik. Nah, ini salah satu contoh, ada kalimat 104 sampai dengan 144 kata. Kalau kita bisa membacanya dalam 1 menit selesai, sebegitulah sebenarnya kecepatan kita ketika berbicara. Ada yang mau coba? Salah satu, pakai mic silakan. Ya, saya kasih ke KSU Karmani Amerta Santi, Kak Made Sudarmawan. Kok ada Karmaninya juga? Ada Karmaninya? Koperasi alumninya Semansa. Oh, makanya senang kok ada Karmani gitu ya. Artinya guru dong ya Pak ya? Nah, alumni Semansa 89. Oh, khusus 89. Oh, teman saya itu di sana. Saya di Swastiastu. Di Swastiastu Mepen ya. Dekat ya. Oke, Pak, Bapak bisa membaca dari sini Pak? Bisa ya? Silakan Bapak baca, nanti akan dihitung timekeepernya sama Kak Mia. Apakah Bapak bisa tepat 1 menit sebelumnya atau sesudahnya? Oke? 1, 2, 3. Kita kembali ke judul yaitu lemon makan lemon. Bisakah kita membayangkan bila seorang pelaku layanan menyalahkan rekan atau bagian lainnya? Bisakah kita bayangkan jika seorang pelaku layanan melarikan diri dari setiap komplain nasabah? Jika komplain tersebut bukan dia yang menjadi penyebabnya, komplain customer tidak akan terlayani. Berikut tentu komplain customer tidak mendapat solusi atau penyelesaian, maka customer akan keluar dengan kecewa. Dan dampak negatif yang tidak disadari oleh pelaku layanan yang menyalahkan rekan kerja atau bagian lainnya adalah secara tidak langsung dia menyalahkan perusahaan di mana dia bekerja. Ini tentu memberi kesan yang tidak baik kepada orang luar. Ya, saya istilahkan lemon memberi kesan yang tidak baik kepada orang luar. Yang saya istilahkan lemon maka lemon, LMN tidak dengar kalimat customer yang puas akan bercerita kepada 1 orang, sedangkan customer yang kecewa akan bercerita kepada 10 orang. Oke, stop. Berapa menit Kak Mia? Oh ya, bagus ya. Artinya kecepatan bicara seperti itu. Tapi itu tadi kan membaca. Bisa nggak kita selancar itu ketika berbicara? Kan begitu. Tadi kan membaca. Tapi paling tidak kecepatan bicara seperti tadi. Ya, dalam 1 menit kita bisa menyelesaikan kalimat ini. Tepuk tangan buat Bapak KSU Karmani Amerta Santi ya. Oke, selanjutnya powerful of body language. Nah, ini ya. Setelah powerful suara, sekarang body language-nya kita harus latih. Ingat 55% penangkapan informasi dari body language kita. Maka kalimat berasal dari pikiran, gerakan fisik dipengaruhi oleh alam bawah sadar. Maksudnya apa ini Bu? Ketika Bapak Ibu berbicara nanti di hadapan publik, tapi setiap hari tidak pernah memakai yang namanya gestur, jangan harapkan ketika Bapak Ibu berbicara itu gestur itu akan terbaca. Ya, setiap hari ngomongnya biasa aja, sana sini sana gitu, nggak pernah pakai. Ya, tapi ketika berbicara terus mengharapkan seperti ini nggak bisa, karena semua yang Bapak Ibu lakukan di hadapan publik itu adalah alam bawah sadar. Kalau suka garuk-garuk seperti ini, ya nanti garuk-garuk juga bicaranya. Ya, kalau suka begini-begini, nanti begini-begini juga bicaranya. Kalau suka begini-begini, begini-begini juga bicaranya. Itu namanya alam bawah sadar. Maka saya berikan di sini bagaimana cara melatih hand gestur atau tangan agar Bapak Ibu terbiasa nanti dengan gestur yang Bapak Ibu lakukan. Nah, yang pertama body language kembali lagi terdiri dari ekspresi,
hand gesture, kemudian body moving, tadi kan sudah. Ditambah satu lagi sebenarnya dengan grooming, karena orang akan melihat penampilan kita. Hand gesture, body moving dibagi menjadi dua, koreografi dan postur tubuh serta kaki. Kita mulai dari ekspresi wajah. Maksimalkanlah ekspresi wajah ketika Bapak Ibu di sini berbicara. Ya, jadi ekspresi wajahnya lembut, semangat, tadi kan sudah. Ya, jadi maksimal. Biasanya perempuan itu lebih ekspresif daripada laki-laki. Laki-laki dia lebih datar. Tapi saya mengharapkan laki-laki juga bisa mengekspresikan wajah secara maksimal. Ya, sesuaikan gerakan bibir dengan konsonan dan karakteristik vokal yang keluar. Jadi kalau A bilangnya A, I bilangnya I. Jangan sampai A bilangnya I bilangnya semua E. Mari kita makan. Jadi kita mikir. Atau ini kita mikir. Nah itu ya. Jadi A, I, U, E, O. Coba semuanya. A, I, U, E, O. Ini harus jelas. Ya, harus jelas semuanya. Oke, sesuaikan mimik wajah, semuanya, gerakan, kalimat, yang gembira dan lain sebagainya. Kita mulai latihan dari pertama, hand gesture yang pertama. Gerakan yang berbeda akan memiliki makna yang berbeda. Hand gesture itu tidak ada yang mengatur Bapak Ibu. Tidak ada peraturan tangan harus begini, ini tidak ada. Tetapi kalau tidak sesuai dengan kalimat yang keluar, kalimat itu akan menjadi aneh sekali. Ya umpamanya sayang, sayangnya ke situ. Ya. Terus kemudian kemarin, nah kemarin harusnya begini. Ya, oke, kita mulai dari yang pertama. Ya, kalau mau bagus, berlatihlah nanti di depan cermin agar tahu kita bagus apa tidak hand gesture. Ya, oke, yang pertama semuanya. Kalau seperti ini, coba semuanya begini. Kalau kita bicara terus begini, kira-kira apa yang keluar? Bodong-bodong lah yang keluar. Oke, jadi coba semuanya. Sekali lagi yang keras. Lebih keras lagi. Oke, kemudian menurut informasi semuanya. Menurut informasi semuanya. Oke, kecil semuanya. Sekali lagi. Oke, nih kira-kira apa nih? Makan makan. Ini kira-kira apa? Kesimpulan. Baik, kesimpulan. Kesimpulannya. Coba semuanya. Sekali lagi. Sekali lagi. Oke, kalau ini angka. Jadi kalau Bapak Ibu di sini berbicara tentang angka, tolong 5 jarinya dipakai Bapak Ibu. Makanya nih, ada 2 hal penting. Nah, ya, 4 langkah kita menuju koperasi yang sehat. Nah, ya, 5 hal yang tidak boleh dilakukan oleh pegawai koperasi. Pakai tangannya. Kan sayangnya ada tangan terus 5 hal yang bisa dilakukan. 2 hal penting yang harus kita lakukan. Nah, itu ya, ini dipakai. Ya, oke, kita akan latih semua tangannya naik seperti ini. Ya, kepalkan dulu. Sekarang sebutkan angka 1 sampai dengan 10, tangannya mengikuti. Ya, tangannya mengikuti. Oke, siap semuanya? Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, bentar, masih ada yang salah. Ketika bilang 5, 6 itu jangan ini diam gini. 6, 7, enggak ada. Ini tetap begini. 6, 7, 8, jangan begini. Ya, oke, ulangi lagi biar benar semuanya. Dari 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bagus, 10, 1. Mulai. 10, 1. Oh enggak, 10, 9 gitu maksud saya. 10 sampai dengan 1 ya. Oke, 1, 2, 3. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Terus pertanyaannya gini, Bu, kalau angkanya banyak gimana Bu? Umpamanya ada nomor handphone saya yang bisa dihubungi 0821 itu kayak orang gila. Jadi kalau banyak angkanya, ibu-ibu di sini atau bapak ibu di sini silakan pakai 2 angka terakhir atau hanya 1 saja. Ya, nomor handphone yang bisa dihubungi 0821 2244 0071. Nah, seperti ini. Keren kan? Tepuk tangan dulu ya. Coba ibu sebutkan nomor handphonenya.
saya tulis dulu Bu. Silakan. 085 339 25 09 25. Iya, tuh 085, 085. Oke, nggak apa-apa ya, baru latihan ya. Nah, setelah ini ada lagi banyak sekali gerakan-gerakan tangan yang Bapak Ibu pelajari yang bisa ketika kita berbicara. Namun ada satu yang saya contek dari seorang wasit. Wasit itu hebat, tegas, orang pada takut semuanya. Maka kita pakai kalau kita menakut-nakuti orang, bukan ya. Kalau kita mau menegaskan sesuatu pakai lem. Biasanya apa dibilang? Offside gitu ya, pelanggaran. Nah kita juga pakai, Bapak Ibu contohnya seperti ini. Ini, itu, ini. Coba semuanya. Ini, itu, ini. Oke, begini, begitu, begini. Semuanya? Begini, begitu, begini. Ya, jadi ini dipakai. Nah, ada beberapa hal yang harus dipelajari ketika kita memakai hand gesture. Yang pertama gerakan buka tutup. Ya, buka tutup, buka tutup. Tutupnya begini, ya, tutupnya begini. Coba semuanya begini. Kan nggak setruk kan? Untuk sini, sini. Ini harus begini ya. Buka tutup, buka tutup. Ini sekalian latih keseimbangan ya Bapak Ibu ya. Oke, semuanya buka tutup. Terus. Terus, di sini ya, jangan di sini ya. Oke, buka, tutup di dada ini ya. Oke, semuanya ulangi. Buka, tutup. Bagus. Ya. Oke, stop. Sekarang tutupnya lebih gampang begini. Ya, jadi buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup. Semuanya. Terus, terus. Oke, bagus ya. Sekarang latihannya bagus. Nanti satu-satu ke depan semua bisa bicara buka tutup seperti itu ya. Wih, jangan ya Bu Sri. Waktu nggak selesai. Cepatkan selesai supaya nggak disuruh ke depan. Oke, yang kedua gerakan namanya maju mundur. Ya, maju mundur, maju mundur. Satu tangan dulu. Ya, semuanya. Maju mundur, maju mundur. Pak, maju mundurnya dua tangan Pak, tapi gantian. Ya, maju mundur, maju mundur. Coba ulangi. Maju mundur, maju mundur, maju. Bagus. Sekarang dua tangan. Ya, maju mundur, maju mundur. Semuanya. Maju mundur, maju mundur, maju mundur. Bagus ya. Jadi itu dipakai. Nah, yang tidak direkomendasikan sekarang, ketika Bapak Ibu memutar tangan terlalu cepat. Datang operasi hari ini saya akan aja ya. Ini terlalu ngepel orang bilang ya, kayak ketakutan gitu ya. Iya, panisan. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan memutar tangan seperti ini. Coba semuanya, putar tangan seperti ini. Ya, bagus ya. Mundur, mundur, mundur. Nah, ya. Jangan begini. Nah, ini tertutup ya. Kalau ini terbuka, jadi lebih baik seperti ini. Nah, bagus ya. Oke, kelihatan profesional Bapak Ibu semuanya. Mundur. Ya, keren sekali. Ini ketua koperasi kalau begini terus nih berwibawa sekali. Oke. Nah, yang kedua Bapak Ibu, ya, gerakan tangan ke atas ke bawah terlalu tinggi. Ini jangan juga. Atas bawah, atas. Nilai hasil koperasi kita turun. Sampai mana? Sini nanti berapa? Encok nanti. Jadi yang tenang aja, atas bawah cukup. Atas bawah, atas bawah, samping depan, samping depan. Coba atas bawah dulu. Atas bawah, atas bawah, samping depan, samping depan. Ini keren sekali semuanya ya. Kalau bisa bicara seperti itu. Oke ya. Nah, gerakan monoton yang mengunci ini tidak boleh begini-begini terus ya. Jadi kami kita harus itu ya. Ini kelihatan sangat arogan kelihatannya ya. Nah, koreo, ketika Bapak Ibu di sini disuruh berbicara, umpamanya silakan Bapak Ketua untuk presentasi tentang operasi setahun ini. Kasih mic. Terus Om Swastiastu, Bapak Ibu semuanya, saya dari koperasi. No, nggak boleh. Kalau Bapak Ibu ingin berbicara di tengah, tengah, ya, kecuali ada podium.
Kalau podium disediakan di sana, silakan Bapak Ibu di sana. Tapi kalau seperti ini, tidak ada podium, Bapak Ibu wajib di tengah. Ya. Kemudian kontrol jarak dengan audien. Ketika berbicara dengan audien, jangan terlalu dekat. Ya, sampai dekat gitu ya. Jangan terlalu dekat. Jangan juga terlalu jauh. Kalau saya berbicara seumpama jauh di sini ya, pasti nggak enak. Coba ya. Coba saya di sini. Ya. Bapak Ibu semuanya, kan nggak enak kan? Hari ini kita akan nggak enak karena ini bentuknya U-shape. Ya, jadi kalau bentuknya U-shape seperti ini, Bapak Ibu silakan di tengah. Jangan sampai, boleh sekali-kali di sini, tetapi saya tidak anjurkan karena ini terlalu jauh jaraknya. Ya, jadi kurang dapat nanti personal touch-nya dengan peserta. Ya, oke, Bapak Ibu. Ini kayaknya serem kali ini ya. Oke, kemudian ingat jarak ideal jangan begini. Bapak Ibu, hari ini kita akan tapi jangan juga begini ya, ini terlalu rapat kakinya. Ukurannya adalah sejengkal ya. Jadi idealnya adalah sejengkal seperti ini. Ya, dua kaki bertumpu dengan baik. Jangan sampai begini. Jangan sampai begini. Bapak Ibu semuanya, hari ini naik ya. Harus dua-duanya tegak seperti ini. Bu, kalau capek gimana? Kalau capek, ini kakinya istirahatkan satu, tetapi satu tetap menumpuk. Ya, atau begini. Ya, jangan suka bersender. Jadi kita akan melanjutkan nanti ya. Jangan suka bersender seperti itu. Nah, kemudian kita lihat di sini, ya, begini. Jangan terlalu begini juga. Jangan begini juga, tapi tegak. Ya, tegak lurus. Oke, grooming. Nah, groomingnya ini sesuaikan dengan audien, wajah, gigi, rambut dalam keadaan oke. Ya, sesuaikan dengan audien. Ya, kemudian gunakan pakaian yang nyaman, semua atribut fisik dalam keadaan rapi. Ini untuk groomingnya. Ya, Bapak Ibu. Exercise. Nah, loh kok ini lagi keluar? Sudah tadi ya? Belum ya? Ini sudah ya? Oh belum ya? Ini ada contoh. Ada kalimat yang sangat panjang. Kita akan pakai hand gesture sebanyak-banyaknya. Ya, saya contohkan dulu. Kita latihannya hand gesture. Ya. Jadi 2 hari yang lalu saya telah menghubungi bagian logistik kantor ini bahwa saya akan membeli 1 barang besar dan 3 barang kecil, ya, dengan kualitas terbaik. Barang itu akan saya berikan hadiah untuk para karyawan yang aktif dan berprestasi. Semoga semua berjalan tepat waktu, ya, sesuai rencana dan membuat kinerja karyawan lebih semangat lagi. Nah, kayak orang gila ya. Tapi kalau belajar seperti itu, kita memang kayak orang gila. Belajar komunikasi itu seperti orang gila. Tetapi ingat alam bawah sadar. Kalau kita biasa menggunakan ini, maka Bapak Ibu ketika berbicara di hadapan orang lain akan terbiasa seperti itu. Oke? Semuanya sekarang baca, bisa baca ke depan Pak? Semuanya ya. Oke? Maksimalkan hand gesture-nya. 1, 2, 3. Coba satu saja ke depan, siapa yang mau? Siapa? Pak siapa? Pak Suyano, mana kan Pak Suyano? Oh Pak, silakan Pak. Kasih aplaus Pak Suyano ya. Ini kayaknya ibunya naksir Pak Suyano. Oh CLBK ya, teman sekolah gitu ya. Kalau boleh tahu kira-kira Bapak Ibu kelahiran tahun berapa di sini ini rata-rata? 70. 60 di sini aja Pak, biar kelihatan.
Lebih di atas 50 tahun umurnya? Oh, angkatan SMA-nya 80-an? Betul ya? Betul ya? Oke, artinya sama dengan saya. Pak, silakan dibaca. Nggak usah, saya hanya ingin melihat layar. Nanti setelah ini baru tentang mic ya, setelah ini tentang mic. Saya akan melihat gesturnya Bapak itu saja ya. Silakan Pak. Jangan terlalu gini Pak. Begini saja cukup. Ya. Kakinya tolong jangan begini ya. Kaki itu begini, sejajar. Nah, iya, bagus-bagus Pak. Oke. Silakan 1, 2, 3. Jadi 2 hari. Pak, tadi kan pakai ini Pak, ya maksimalkan pakai hand gesture ya. Oke, 1, kakinya Pak jangan begini. Tadi sudah bagus, lurus, jangan begini, lurus. Oke, 1, 2, 3. Jadi 2 hari yang lalu. 2 harinya mana Pak? Jadi 2 hari yang lalu. Maksimalkan Pak, maksimalkan tangannya ya. Jadi 2 hari yang lalu. ya. Telah menghubungi bagian logistik Iya. sini bahwa saya akan membeli satu barang besar Besarnya di mana Pak? dan juga barang yang kecil. Kecil di mana Pak? Begini kecil. Ini barang tertutup namanya jadi Pak. Barang kecil. Oh kecil gini, oke kecil katanya ya. Ya. Barang itu akan saya berikan harga untuk para siswa yang aktif dalam prestasi. Bagus. Semoga semua berjalan tepat waktu Tepat waktu ini dong Pak. sesuai rencana dan membuat kinerja karyawan lebih semangat lagi. Ya, oke. Makasih Pak. Ya. Luar biasa ya. Semangatnya ya, yang penting semangatnya ya. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Sedikit lagi ya. Nah, how to connect with audience. Kan Bapak Ibu di sini sering nih, kalau berbicara tuh nggak connect ya sama audience, benar nggak? Makanya saya pembicaranya sangat mahal bayarannya Bapak Ibu, karena ini benar. Khusus untuk di skop aja sangat murah nih. Kalau saya ketawa ya. Ibu belum dikasih sama staf saya, itu khusus melalui saya itu harga yang paling murah ya. Nanti kalau staf saya tuh belum berikan Pak, per jamnya tuh 50 Pak. Ya, 50 000 tapi nolnya hilang lagi. Bercanda ya, bercanda, saya suka bercanda. Gimana caranya Bapak Ibu di sini bisa connect dengan audiens? Ada beberapa cara. Ya, ada beberapa cara. Oke? Banyak sekali caranya karena membangun koneksi atau itu namanya building rapport. Kita membangun hubungan yang baik dengan audiens kita. Banyak cara, ada namanya know your audience. Kita harus tahu audiensnya siapa. Makanya kita cerewet. Siapa audiensnya, jabatannya apa, namanya siapa ya. Kemudian ask the right question. Tanya, siapa Bapak Ibu di sini yang ingin bahagia? Angkat tangannya. Nah itu ya, itu bisa connect. Ya, kemudian nanti saya akan terangkan give sign dan buat audiens menyukai. Thank to your audience. Ingat kata-kata terima kasih bukan terakhir, tapi pertama. Baru kita muncul langsung terima kasih. Ya, kayak seperti tadi ya, serta luar biasa. Saya langsung bilang terima kasih kepada Dinas Koperasi dan Pasar. Ya, jadi agar thanks-nya itu jangan di belakang, tapi di pertama dan di belakang. Senyum, smile. Senyum ini akan membuat Bapak Ibu terkoneksi. Nah, yang paling penting sebenarnya ini, give sign with eye contact. Gimana caranya? Pertama memberi sign kontak mata kepada audiens. Hati-hati melihat audiens Bapak Ibu. Ada 3 cara melihat audiens. Ya, kira-kira kalau melihat audiens apa yang dilihat Bapak Ibu? Mata, pantat gitu ya. Mata, bibir, mata, dada. No, nggak boleh. Ya, yang boleh dalam resmi kita menatap adalah mata kening. Ini ada segitiganya. Ya, jadi mata titik di sini, mata 2 titik di sini, titik di sini. Segitiga. Ya, ini bisa dipakai. Itu untuk resmi ketika Bapak Ibu berbicara baik secara personal maupun dengan audiens. Yang kedua adalah mata bibir. Mata bibir. Kira-kira dengan siapa kita berbicara kalau seperti itu? Dengan sahabat. Kalau kita sudah kenal dengan sahabat seperti tadi CLBK katanya boleh. Bapak kalau bicara silakan budayanya lihat mata bibir gitu ya. Boleh. Tapi kalau belum kenal jangan sampai Bapak Ibu berbicara melihat mata bibir. Ya,
kelihatan kurang sopan. Yang ketiga, mata dada. Kepada siapa kita boleh? Kepada pacarnya, benar. Kepada pasangan, ya. Karena ini artinya mengajak making love. Mata dada, ayo masuk kamar. Jangan sampai Bapak Ibu ketika berbicara di audiens mentang-mentang cantik gitu ya. Mata dada gitu ya. Tapi mata dan sini. Terus gimana caranya melihat? Kan begitu sekarang ya Bapak Ibu ya. Apakah kita melihatnya begini? Ya, ketika kita berdiri di sini Bapak Ibu, yang kita lihat itu adalah seluruh audiens. Ya, seluruh audiens seperti ini, tapi bukan dengan mata saja. Ya, tapi dengan body moving seperti ini. Ya, kemudian Bapak Ibu jangan menghindari kontak mata. Ada yang melihat kita lain-lain, ada yang melihat kita lain-lain, nggak pede. Ya, kemudian yang memutus kontak mata berarti memutus hubungan dengan audiens. Kalau ada yang melihat, lihat juga. Ada yang melihat, lihat juga. Ya. Terus pertanyaannya berapa lamanya nih menatap mata? Ada 5 sampai dengan 7 detik. Jangan terlalu sebentar, jangan juga terlalu lama. Umpamanya nih 1 detik. 1, 2, 3, 4. Renas ya kalau Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau menatap orang, pakailah tatapan mata 5 sampai dengan 7 detik. Saya contohkan seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Pindah. 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 Seperti itu. Ya. Jadi 5 detik pindahnya secara teratur. Ya. Oke. Ada yang mau latihan di sini? Silakan. Siapa yang mau? Putra. Siapa? Putra yang mana Pak Putra? Oke. Yang mana? Oh lebih kecil. Siapa? Oke. Paling muda kayaknya nih ya. Ini angkatan tahun baru kayaknya. Oke, silakan ke depan. Yang perempuan siapa yang mau coba? Yang mana? Bu Lasmi mana? Ini Bun. Yang mana? Sini Bun. Ini Bu Lasmi. Oh di sini. Oke, Bu Lasmi. Ini pasangan kayaknya warna bajunya sama. Sini Pak, di sini Pak. Kita akan coba berlatih untuk menatap mata ketika berbicara dengan audiens. Ya, bajunya merah-merah cocok ini. Ya. Oh iya, ini jodoh ya. Masih muda nih. Oh, oke. Jadi Ibu Lasmi silakan ke sini. Bapak siapa namanya? Pak Putra. Silakan ke sini. Silakan ke sini Pak Putra ya. Ke sini sama seperti teori yang tadi saya katakan ya. Kita coba dulu 1, 2, 3. Loh kok gitu? Sama Pak. 1, 2. Yang pilih mana yang Bapak pandang. Udah gitu sebutkan 1 sampai dengan 5. Pindahkan terus kepada orang lain ya. Oke. 1, 2, 3. Sebentar, yang keras loh Bapak. 1, 2, 3, 4, 5. Pindah. 1, 2, 3, 4, 5. Pindah gitu ya. Yang keras. Ulasnya juga ya. 1, 2, 3. Sebentar. Yang mana yang kita Pak? 1, 2, 3, 4, 5. Satu orang. 1 orang 5 detik ya. Ini kayaknya menghayal di berdua. Coba lihat saya dulu ya, oke? Contoh, lihat saya dulu, jangan menghayal dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, pindah. 1, 2, 3, 4, 5, pindah. 1, 2, 3, 4, 5, begitu ya, oke? Paham? Nggak salah lagi kan? Tangannya ikut yang panjang seperti ini ya, oke? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Cari ini banyak aja. Oke, bagus. Bentar, sekarang silang. Tadi kan begini, sekarang silang Bapak sini. Terus silang lagi. Ya, ke sini cross, sini ke sini. Ya, 1, 2, 3. Kok sepi sekali sih? Nggak paham ya? Ini cross. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ke sini terus. 1, 2, 3, 4, 5. Ini namanya cross. Yang keras ya. Oke, 1, 2, 3.
Nah, 4, 5. ya, 1, 2, 3. ya, bagus. Ya, bagus. Iya, bagus. Ya, keren. Keren. Ya, silakan duduk. Ya, silakan duduk, Pak. Nah, ini dua-duanya bagus ya. Ada yang aneh biasanya. Ada begini. Silakan Anda 1 sampai 5 menatap orang. Dia begini. 1, 2, 3, 4, 5. Belum hitungan kelima sudah kalimat saya yang lain. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Tapi Pak Putra sama Bu Laksmi bagus. Oke, terakhir. Nah, kayaknya terakhir ya. Nah, buat audiens menyukai Anda ini paling penting ya. Ketika kita berbicara itu jangan negatif dulu Bapak Ibu. Selamat pagi, Om Swastiastu, Bapak Ibu semuanya. Saya berdiri di tengah orang-orang yang frustasi, yang tidak punya pendirian, yang selalu membuat orang kecewa. Nah, jangan. Ya, jadi kalau pertama itu hal-hal yang menarik dulu, biar orang itu senang mendengarkan apa yang akan kita katakan, berikan mereka perhatian. Nah, terakhir nih teknik miking. Oh, lama sekali saya jadinya ya. Oke, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya? Lebih bagus. Nggak apa-apa nih? Lebih bagus. Tambah honor dikit. Nah, ya, saya bercanda. Oke, ini penting soalnya teknik miking ya. Teknik miking ada 3. Ya, pertama clip on. Kalau seperti ini aman. Ya, jadi Bapak Ibu kemanapun kalau pakai ini enak. Tapi ada orang nggak mau pakai clip on. Bu, saya nggak mau. Apa grogi saya di mana? Apa yang saya pegang gitu ya? Tapi kalau memakai mic seperti ini, Bapak Ibu akan aman. Kemanapun dia berada, Bapak Ibu akan kedengaran suaranya. Nah, yang paling sering yaitu ada namanya stand mic. Mana stand mic-nya? Ada stand mic, Pak? Oh, ada ya. Oke. Oh, pakai ini ya, stand mic. Contoh ini stand mic ya. Umpamanya ini ada stand mic seperti ini. Oke, saya coba. Begini ya. Kalau stand mic, Bapak Ibu, yang pertama ketika Bapak Ibu berbicara ada stand mic seperti ini. Ya, ada stand mic seperti ini. Yang pertama itu kalau berbicara jangan langsung ngomong. Ini semua gini nih, orangnya tinggi kan? Jadi persilahkan ada stand mic-nya gitu ya. Ada stand mic-nya. Ada stand mic-nya seperti ini, terus Bapak Ibu langsung di sini, langsung bicara. Om Swastiastu, Sunapi, Gadong, ya. Ini nggak bagus. Jadi kalau pertama ada stand mic seperti ini, mic-nya dipegang dulu, dicocokin dengan mulut, kemudian jangan terlalu dekat. Terus ada lipstick di sini ya. Jaraknya 4 jari, seperti ini. Ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Om Swastiastu, gitu kan enak. Ya, jadi yang pertama kalau ada stand mic, mau stand mic seperti ini atau stand mic yang ada di tengah, pertama mic-nya dulu diatur kalau tidak ada protokol yang mengatur. Kecuali pejabat biasanya udah langsung dicocok-cocokin. Tapi kalau kita sumpah langsung saja dicocokin dengan mulut dulu, dipaskan. Nah, dicocok-cocokin ya, pas. Baru kita bicara. Ya. Kemudian harus ingat Bapak Ibu, ketika berbicara di hadapan mic ini, ingat mic ini tidak mengikuti mulut kita. Jadi kalau kita ke samping ke kiri jangan begini. Om Swastiastu, Punawida. Hari ini kita bertemu di sini dengan saya dari Koperasi KSP. Jadi kedengaran lagi, bilang lagi kedengaran. Caranya gimana? Pakai namanya teori body moving. Ya, Bapak Ibu semuanya, Om Swastiastu. Nah ya, hari ini kita bertemu. Nah, gerak ya, gerak. Ya, jadi mulut kita tetap di sini, tapi dia bergerak. Bapak Ibu ya, oke? Jadi kalau ketemu stand mic, yang pertama mic-nya dulu disesuaikan dengan bibir, 4 jari. Kemudian yang kedua, ingat pakai gerakan body moving. Ya, jangan terlalu ke bawah juga. Sekarang kita ada ini, nah kayak gini ya. Ini kayak orang apa nih gini ya? Jadi ini memang harus pas. Nah terus kalau ada podium seperti ini, nah ini kan banyak nih, Bu. Saya kalau bicara sering disiapin podium seperti ini, gimana Bu? Kalau bicara ada podium seperti ini, Bapak Ibu jangan terlalu tegang sampai dua-duanya dipegang. Bapak Ibu, wah ini ya, dipegang dua-duanya. Ya, sebaiknya podium ini
Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita memegang seperti ini. Jadi kesannya kita arogan. Yang kedua, kelihatan kita tidak ada pegangan. Ya, oke. Jadi kalau ada podium seperti ini tangannya boleh megangnya di sini. Ya, di sini pegangnya. Oke. Jadi jangan sampai begini, apalagi begini. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi pegangnya itu cukup di sini. Oke. Kemudian kalau ada podium, jangan Bapak Ibu seenaknya keluar dari podium. Ini kan podium nih. Kemudian Bapak Ibu pengennya ke sana langsung. Jadi Bapak Ibu semua yang kita begitu ya. Ini kurang sopan terhadap orang yang mengundang kita Bapak Ibu. Kita disiapkan podium tapi kita jalan-jalan. Nah, kita harus minta izin dulu. Kalau di sini baik saya akan jelaskan di sini agar lebih jelas bagaimana. Enak di sini Bapak Ibu? Ada, harus izin dulu. Ya, karena kita disediakan panitia, podium kemudian sini. Oke, itu kalau ada stand mic. Nah, yang ketiga ada namanya dynamic, ya. Jadi bebas tanpa ada yang namanya stand mic. Nih, gimana caranya pegang mic gitu ya? Banyak sekali orang salah pegang mic. Ketika ada pegang mic begini, ya, dua tangan dipakai. Kayaknya takut sekali kalau jatuh gitu. Bapak Ibu hari ini, gitu ya. Ini, ya. Cukup satu tangan saja. Ini begini, ini begini, ini begini, ini di sini. Nih, ya. Tapi Bapak Ibu kalau berbicara jangan seperti penyanyi. Hari ini Bapak Ibu saya akan menyanyikan sebuah lagu gitu ya. Jangan begini, tapi di bawah. Ya. Bapak Ibu semuanya, ingat jangan juga terlalu dekat, apalagi sampai ketok-ketok gigi, ketok-ketok gitu ya. Tapi tetap 4 jari di sini. Ya, di bawah, jangan begini. Kalau begini kurang baik. Ya, ini namanya dynamic. Tapi juga ingat ini harus ikuti mulut kita. Banyak orang bicaranya seperti ini, kemudian sama. Jadi Bapak Ibu semuanya, ada begini, mainnya tetap gini aja. Atau ada di bawah gaya gitu ya, mainnya di sini. Jadi Bapak Ibu nggak kedengeran padahal ya. Padahal mic ini sangat berpengaruh terhadap volume yang didengar oleh para audiens. Ya, oke, megang mic coba botolnya semua dipegang, anggap itu mic. Oke, yang pertama seperti ini, begini, jempolnya menahan di sini. Ya, oke. Oh jangan kayak ini Bu, kayak mau minum ya Bu. Tetap di bawah ya Bapak Ibu ya, coba di bawah. Bagus, iya, oke, bagus, oke. Coba sekarang ke kiri ke kanan, ininya ikut kanan, depan, kiri. Coba, Ibu kurang turun Bu, jangan terlalu di atas ya megangnya sini ya, atau terlalu di bawah gini ya. Oh biasa ya. Banyak orang di sini megangnya, ini kurang baik, atau di depan, di atas ini juga kurang baik, tapi di tengah ya Bu ya. Bagus ya, di tengah seperti ini. Oke, kemudian ke kanan, ke kiri, ininya ikut. Bagus, ya, bagus. Nah, iya, bagus, kelihatan profesional ya. Baik, terima kasih untuk jenis mic sudah selesai. Selanjutnya terakhir Bapak Ibu, ini 5 menit terakhir, silahkan. Ini ada yang tidak boleh dilakukan. Ya, menatap bagian atas kepala audiens. Jadi kalau kita berbicara yang ditatap itu di atas dulu. Nggak boleh. Tadi kan sudah ada harus di mata kening. Ya, hanya menyapu ruangan dengan mata. Tadi juga sudah dijelaskan tidak boleh. Kemudian juga hanya menatap seorang saja. Mentang-mentang yang kenal satu orang ini saja. Jadi dari pertama sampai terakhir ini saja yang ditatap ya. Bongku cantik gitu. Tatapan kosong, menatap tapi matanya menatap tapi pikirannya kosong ya. Kemudian juga gerakan tubuh yang tidak boleh berjalan membelakangi audiens. Jadi kalau Yusuf seperti ini sebenarnya lebih bebas. Ketika kita bicara seperti ini boleh. Tapi kalau bentuknya teater Bapak Ibu, teater itu yang begini, jangan sampai kita begini bicara. Jadi Bapak Ibu, saya akan jelaskan gitu ya. Jadi kita kalau berbalik harus berjalan dulu, balik baru bicara. Atau kita mundur. Ini umpamanya teater, kita mau mundur ke layar, kita mundur. Ya, jadi Bapak Ibu semuanya, nah ada ya. Jadi tetap menghadap ke audiens. Ya, oke. Kemudian, nah ini bergoyang,
membatu, goyang-goyang. Kalau kita biasa begini terus. Kalau kita gini terus, goyang-goyang ini terus ya. Atau monoton gerakannya. Ke depan 1 langkah, ke kiri 1 langkah, ke kanan 1 langkah, terus begini. Jadi Bapak Ibu hari ini ya mana hari ini kita terus gitu aja. Ini sering banyak loh Bu. Banyak pembicara seperti itu. Kalau tidak profesional ya, ini ke depan, ke sini lagi ya. Ngedance bagus ya kalau sana ya. Oke. Kemudian gerakan tubuh membungkuk. Nah, tangan dalam saku. Tolong bapak-bapak terutama. Ya, kalau bicara biasanya tangannya saku masuk. Jadi Bapak Ibu keluar masuk, dalam masih garuk-garuk lagi gitu. Aduh ya, gawat itu Bapak Ibu ya. Nervous gesture, usap-usap gini ya, nggak boleh. Kemudian seperti lainnya, nggak boleh. Terus gimana caranya nih? Harus dihilangkan dengan cara diam. Mulutnya ditutup. Ya, jangan sampai keluar bicara terlalu cepat nggak boleh, bicara terlalu lambat juga nggak boleh, bicara terlalu pelan juga tidak boleh. Ini ada role play, saya pilih 1 orang saja yang ke depan. Coba praktekkan vokalnya jelas, nada suaranya, intonasi, gestur, ekspresi, tatapan mata, percaya diri, senyum, kemudian tenang, tidak tergesa-gesa dan antusias. Ini penilaiannya ya. Ini ada salah satu role play yang bisa dibaca, boleh membaca, tapi harus pakai semuanya. Ya, greeting, pertama harus greeting dulu. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan saya Sri Sumardani, berprofesi sebagai public speaker dan trainer. Hari ini kita belajar berlatih tentang public speaking, karena keterampilan berbicara di hadapan publik sangat berpengaruh terhadap karir apapun yang kita tempuh. Jadi Bapak Ibu, teruslah untuk mengasah kemampuan public speaking agar hidup kita semakin bermanfaat, yang bukan hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri, tetapi bermanfaat bagi banyak orang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Salam senyum sang penyihir, Sri Sumardani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Nah, gitu aja. Ayo, siapa? 1 orang ke depan. Siapa? Budayu. Nah, Budayu. Ayo Budayu ya, Budayu. Ayo, Budayu. Ada ini? Ada ini mic. Oh, pakai itu saja? Ini mic. Terlalu ini. Enggak, maksudnya pegangan, mic pegangan ada? Stand mic ada Pak? Oh, pakai itu saja. Oke, Bu, anggap di podium saja Bu ya. Oke, tapi Ibu bisa baca nggak di sana? Terlalu jauh Pak Eko. Oke. Oh ya, boleh ya. Kita pengen melihat ibunya ketika berbicara. Kalau ada stand, sini Bu, bisa dibaca. Sini Bu. Ini stand-nya panom. Ini stand-nya. Kita stand lagi. Oh, pakai kaca. Pegang mic-nya tetap. Oke ya. Sebenarnya kalau mau praktek beneran itu harus dari datang, kemudian untuk pegang mic ya, untuk apa? Untuk menaikkan menurunkan mic, tapi tidak apa-apa, kita pakai contohnya dynamic saja ya. Jadi Ibu pakai 1 tangan untuk berbicara ya Bu ya. Silakan Bu, agak kanan kiri Bu. Boleh. Nah, pertanyaannya bagus ya, ke kanan pak kiri. Kanan kiri itu gak ada yang ngatur, mau kiri juga boleh, asal disamakan dengan ini banyak di sana. Nah, kalau di sana ini dipakai di sana ya, kalau di situ ini yang dipakai gitu, ya. Gantian, tidak mungkin kita bisa kanan terus atau kiri terus, tergantung dari gerakan tangan kita ya Bu ya. Silakan Bu, dibaca namanya, jangan pakai Sri Sumardani, pakai diri sendiri ya. Silakan. Om Swastiastu, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ida Ayumade Dwi Jayanti yang saat ini Tangannya Bu, berprofesi. tolong jangan pegang ini. Kalau kita memegang ini kelihatan kita grogi. Ya. Selamat siang, perkenalkan saya, gitu ya. Selamat siang, perkenalkan saya Dayu, gitu ya. Oke, bagus Bu, sudah bagus, lembut gitu ya.
Selamat siang, perkenalkan saya. Megang mic-nya Ibu kurang mantap. Megang mic-nya Bu. Ini. Saya kebiasaan bingung, Bu. Oh gitu tuh. Ini gini ya. Kurang mantap, dimantapkan. Nah, oke, keren ya. Silakan Bu. Selamat siang, perkenalkan saya Ida Ayumade Dwi Jayanti. Saat ini berprofesi sebagai Ketua Koperasi KSU Bali Mandiri. Hari ini kami belajar dan berlatih public speaking karena keterampilan berbicara di depan publik sangat berpengaruh terhadap apapun karir yang sedang kita tempuh. Bagus. Jadi, teruslah mengasah kemampuan ini agar hidup kita semakin bermanfaat, yang bukan hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri, namun juga bermanfaat bagi orang banyak. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih. Om Santi 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 Om Merdeka. Ya. Hebat muda itu tangan muda ini ya. Luar biasa ya. Oke. Suaranya tolong nanti diubah memakai suara diafragma Bu. Tadi Ibu masih setengah-setengah, kadang-kadang pakai diafragma, kadang-kadang pakai gitu ya. Perkenalkan saya. Nah itu udah bagus ya. Tapi di tengahnya lupa lagi ya, keren lagi. Tapi sudah bagus ya. Baik Bapak Ibu semuanya, terakhir kesimpulan kita selama 3 jam di sini Bapak Ibu, ya saya akan berikan siapakah pemenang di dunia servis ya. Nah, finally siapakah pemenang di dunia servis? Koperasi bergerak dalam bidang layanan kepada anggotanya, kepada masyarakat. Pemenang servis yang pertama adalah sikap dan perilakunya yang menyenangkan. Jadi Bapak Ibu di sini kalau ingin menang di dunia servis, semua pegawai di kantor koperasi tersebut adalah memiliki attitude yang positif, di mana sikap dan perilakunya menyenangkan bagi orang lain. Kalau kita menjadi manusia yang ngedein, tidak mungkin bisa menjadi pemenang di dunia layanan. Ya. Yang kedua, bekerja sepenuh hati. Ketika Bapak Ibu di sini bekerja di koperasi, bekerjalah sepenuh hati. Jangan sampai nanti ada stafnya Bapak Ibu atau Bapak Ibu sendiri ketika ditanya, kenapa kamu kerja? Di mana kamu kerja? Di koperasi. Kenapa kamu kerja di koperasi? Ya, habis tempat lain nggak ada yang terima, itu ya. Jadi karena terpaksa bekerja. Jadi Bapak Ibu kalau ingin jadi pemenang di dunia layanan, bekerjalah sepenuh hati. Jangan sampai bekerjanya tidak menikmati atau banyak keluhan. Jadi bekerja sepenuh hati akan membuat Bapak Ibu menang di dunia layanan. Yang ketiga, customer oriented. Jadi ujung-ujungnya dari apapun yang Bapak Ibu lakukan, itu ujung-ujungnya adalah untuk kesejahteraan customer. Semua kebijakan, perkataan, tingkah laku Bapak Ibu itu ujung-ujungnya adalah untuk customer. Dan terakhir, humanis the customer. Jadi manusiakanlah customer kita. Karena yang kita layani adalah manusia, ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna adalah manusia. Maka perlakukan mereka selayaknya manusia. Mereka bukan mesin, mereka bukan binatang, tapi merekalah makhluk ciptaan yang paling sempurna dari Tuhan, humanis the customer. Terakhir, orang yang sukses di hadapan umum karena mereka melakukan latihan bertahun-tahun di balik layar yang jarang bahkan tidak mereka tunjukkan di hadapan umum. Saya Sri Sumardari. Nah, satu lagi, Bapak Ibu di sini berkarya, karya terbaik dapat diwujudkan melalui layanan terbaik, pribadi terbaik, senyum terbaik, komunikasi terbaik. Maka percayalah, rezeki terbaik akan selalu diberikan olehnya. Saya Sri Sumardari. Ya. Terima kasih, matur suksema, thank you, sampai berjumpa kembali. Ini Instagram saya dan media-media sosial lainnya, silakan nanti ini pun akan saya upload di sana. Sekali lagi terima kasih untuk Biskop Denpasar, luar biasa, Bunda yang cantik. Mudah-mudahan hal-hal positif
spesifik seperti ini Bapak Ibu bisa sharingkan ke teman-teman yang belum sempat untuk bertemu dengan saya. Karena banyak sekali koperasi-koperasi yang menghubungi manajemen kami, tapi sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya. Kami paham mungkin salah satunya adalah karena finansial, dan kami sangat berterima kasih kepada Dispop Denpasar yang sudah memfasilitasi teman-teman Bapak Ibu yang di operasi sehingga bisa bertemu dengan saya Sri Sumardani. Mudah-mudahan membawa kebaikan dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat tentunya.